Halo, perkenalkan, nama saya Nikade Primacita Maiswari. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Nasional, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum, dengan NIM 8212249. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu resensi buku. Buku yang saya pilih adalah Insecurity is My Middle Name, karya Alfi Syahrin. Resensi buku Insecurity is My Middle Name. Nah, struktur dari resensi ini ada 5. Yang pertama, identitas. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, tafsiran isi. Kemudian yang keempat, ada evaluasi. Dan yang terakhir, ada rangkuman. Yang pertama, identitas buku. Buku yang saya ulas kali ini berjudul Insecurity is My Middle Name. Ditulis oleh Alfi Syahrin dan diterbitkan oleh Arfi Ardi Publishing. Cetakan pertama buku ini jatuh pada bulan Mei tahun 2021 dengan jumlah halaman 264 dan ukuran buku 13 x 19 cm. Nomor ISBN buku tersebut adalah 978 623 97 002 01. Genre buku ini adalah self-improvement. Kita dapat membeli buku ini seharga Rp93.000. Selanjutnya, orientasi. Buku Insecurity is My Middle Name merupakan buku self-healing pertama karya Alfi Syahrin. Alfi Syahrin adalah seorang penulis muda asal Surabaya yang lahir di Ambon pada tanggal 20 Januari 1992. Sebelumnya, ia menimba ilmu di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, jurusan Teknik Informatika yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia tulis-menulis. Pada seri ini, Alfi Syahrin mengajak pembacanya untuk berdamai dan melihat insecurity dari sudut pandang yang berbeda. Bukan dijadikan sebagai penghambat, namun untuk membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Pemahaman tentang insecurity yang sering sekali menjadi bahan overthinking justru akan menjadi suatu sinyal untuk berkembang. Buku ini sangat cocok bagi orang-orang yang merasa insecure dan ingin belajar untuk menerima diri tanpa validasi eksternal. Tafsiran isi. Buku Insecurity is My Middle Name ini terdiri dari 5 bab, mulai dari fisik yang kurang menarik, kemudian masa depan yang buram, setelah itu kalah jauh dari teman-teman, lalu disambung dengan I Hate Myself, dan diakhiri oleh berdamai dengan insecurity. Pada bagian pertama, fisik yang kurang menarik. Disampaikan bahwa kita seringkali merasa insecure terhadap fisik yang kita miliki, misalnya jerawat, lemak di tubuh, ataupun warna kulit yang gelap. Di sini, penulis memberikan pemahaman bahwa good looking bukanlah segalanya. Tak semuanya harus tentang fisik. Fisik merupakan penilaian yang paling dangkal. Tidak good looking bukan berarti kita tidak berharga. Tidak hanya sebatas pada glow up, tapi bagaimana kita dapat grow up. Jika kita berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk hal baik yang ingin kita kejar, maka penampilan fisik tidak akan menjadi hambatan. Pada bagian kedua, masa depan yang buram. Kita diajak untuk merenung perihal masa depan, tentang kita yang merasa tidak ada perkembangan dan mulai khawatir akan masa depan, atau bahkan merasa belum mampu membahagiakan orang tua. Penulis mengajak kita untuk menemukan potensi yang ada dalam diri dengan mulai mencoba beberapa skill yang disarankan pada era digital saat ini, seperti menulis, mendesain, pemasaran, pemrograman, dan lain-lain. Mulailah membuat goals atau mimpi-mimpi kecil, karena dari hal-hal kecil yang ditekuni, maka akan menghasilkan suatu hal yang besar di kemudian hari. Pada bagian ketiga, kalah jauh dari teman-teman. Memaparkan tentang perasaan tertinggal atas pencapaian teman di sekitar yang terlihat jauh lebih maju. Manusia selalu beranggapan bahwa hidup merupakan sebuah kompetisi. Tetapi, tidak semua kompetisi harus kita menangkan, melainkan perlu untuk kita perjuangkan semaksimal mungkin. Nah, di sini pembaca akan diajak untuk berkompetisi dalam hal yang lain. Bukan lagi tentang kompetisi yang sifatnya duniawi, melainkan untuk berkompetisi menjadi orang yang lebih baik dalam menjaga ibadahnya. Di mana kompetisi ini dirasa yang paling adil dan masuk akal, sebab semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Di bagian keempat, I Hate Myself, menjelaskan tentang insecure karena merasa bahwa tidak ada hal yang dapat dibanggakan dari diri kita sendiri. Kita terlalu fokus untuk mengejar hal-hal yang bersifat duniawi hingga melupakan amalan di akhirat. Penulis menyadarkan pembaca akan insecure yang lebih penting. Jika hari ini adalah hari terakhir kita, maka bukan lagi fisik yang dikhawatirkan, tetapi pikiran tentang surga ataupun neraka.
Ingatlah untuk selalu bertobat sebelum terlambat, karena Tuhan akan selalu membukakan pintu maafnya. Pada bagian terakhir, berdamai dengan insecurity. Pembaca diajak untuk berdamai dengan insecurity yang dimilikinya. Insecurity memang normal dan wajar menjadi bagian dari kehidupan ini. Jika dilihat, insecurity tidak selalu buruk. Insecurity juga bisa menjadi motivasi atau penggerak awal untuk mengembangkan diri menjadi yang lebih baik lagi. Insecurity akan selalu datang silih berganti. Tetapi ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang akan senantiasa menemani dan mendengarkan keluh kesah kita. Evaluasi. Buku Insecurity is My Middle Name merupakan buku yang tersusun dan terorganisir dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pembagian bab-bab yang beruntun dan sistematis. Dimulai dari mengenal insecurity yang kita rasakan, kemudian tips-tips untuk menghadapinya, dan diakhiri dengan berdamai dengan insecurity yang kita miliki. Tiap bab pun terdapat subbab lagi yang menjelaskan lebih rinci dan mendalam mengenai insecurity. Bahasa yang digunakan pada buku ini sangat santai, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi buku tersebut. Penggabungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang digunakan oleh penulis membuat buku karyanya ini menjadi lebih bervariasi dan modern. Buku ini tidak hanya berisikan tulisan hitam putih saja, tetapi juga terdapat beberapa halaman yang berwarna, sehingga membuat para pembaca tidak mudah bosan. Hal yang menjadi daya tarik pada buku ini yaitu banyaknya terdapat quotes yang sangat memotivasi. Ukuran tulisan quotes tersebut juga lebih besar dan tebal, di mana penulis bermaksud untuk menekankan hal-hal yang menjadi motivasi kepada para pembaca. Penulis juga sangat pandai dalam menyusun isi buku, sebab ketika kita membaca buku tersebut, terasa seakan-akan sedang mengobrol bersama teman yang sangat peduli terhadap insecurity yang sedang kita alami. Kutipan-kutipan surat ajaran agama Islam cukup banyak dijumpai pada buku ini. Seandainya penulis lebih menanamkan ajaran Tuhan secara umum, pasti akan dirasa lebih dapat merangkul seluruh agama yang ada di Indonesia. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia mengakui adanya 6 agama, sehingga tidak hanya terfokuskan pada agama Islam saja. Jika dilihat secara sekilas, halaman-halaman dari buku ini tidak penuh seperti buku-buku lain pada umumnya. Cukup banyak terdapat ruang kosong pada halaman-halaman tertentu. Contohnya seperti pada halaman 14, 15, dan 16 yang hanya terisi antara 1 hingga 4 kalimat saja. Di satu sisi, hal ini merupakan pemborosan kertas, tetapi dari sudut pandang yang lain, hal ini dimaksudkan bahwa ingin memfokuskan beberapa kalimat yang dirasa penting. Rangkuman. Buku karya Alfi Syahrin yang satu ini merupakan buku yang sangat menarik karena berhubungan dengan perasaan yang sering kita alami pada kehidupan ini. Jika ditinjau dari isinya, buku tersebut sudah mampu mencapai tujuan sosialnya, yaitu memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang insecurity dan bagaimana cara untuk berdamai dengan insecurity yang kita rasakan. Judul buku Insecurity is My Middle Name juga sudah sangat sesuai dan mencerminkan isi buku tersebut. Setiap orang yang memiliki insecurity sangat membutuhkan buku ini, sebab dengan membaca buku ini, maka akan mengubah mindset kita tentang insecurity yang kita anggap selalu buruk. Dengan kualitas bacaan yang sangat baik dan bermutu, buku Insecurity is My Middle Name merupakan buku yang layak untuk dibaca, serta memiliki nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa kembali.